yaitu kita akan membahas penjumlahan dan pengulangan pada suatu bilangan. Penjumlahan itu apa? Yaitu hasil penjumlahan bilangan positif dan negatif ada beberapa kemungkinan. Kan dari jumlah itu ada beberapa kemungkinan ya. Yang pertama, penjumlahan dua bilangan bertanda sama, misalkan sama-sama negatif atau sama-sama positif. Jika sama tandanya, maka sama dengan tanda dua bilangan tersebut. Berarti maka hasilnya pasti kalau dua-duanya positif, berarti ya positif. Kalau dua-duanya negatif, berarti ya negatif. Sedangkan kalau nilai mutlaknya, berarti ya tinggal tandanya kamu hilangin. Jumlah nilai mutlak dari dua bilangan tersebut. Tuh. Sedangkan kalau berbeda tanda, nah kalau berbeda tanda, maka tandanya ya tergantung nih. Yang lebih besar itu bilangannya positif atau negatif. Nah, kalau disesuaikan nih, maka hasilnya itu akan sama dengan tanda bilangan yang nilainya lebih besar. Sedangkan nilai mutlak ya, atau nilainya itu selisih antara nilai mutlak bilangan yang lebih besar dan yang lebih kecil. Contohnya gini deh, nanti setelah ini ya. Nih, biar lebih jelas, lebih ringkasnya kayak gini. Nah, sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat itu ada tertutup, ini yang masih penjumlahan ya. Jadi kalau A tambah B sama dengan C itu tertutup artinya. Nggak akan menyeleweng ke yang lain. Terus ada unsur identitas 0. Jadi identitas penjumlahan untuk 0. Kenapa? Karena dijumlahkan angka 0 pasti menjadi bilangan itu sendiri. Tapi penjumlahan itu nggak bersifat inverse ya. Tidak bersifat inverse. Terus penjumlahan itu bersifat komutatif, bisa tukar ya. Jadi A plus B itu sama dengan B plus A. Tuh. Berikutnya, sifat berikutnya adalah penjumlahan itu bersifat asosiatif atau dikelompokkan. Jadi A plus B plus C bisa dikerjakan A plus B-nya dulu, bisa dikerjakan B plus C-nya dulu. Untuk penjumlahan tidak memiliki sifat distributif. Nah, ini ada keterangan berikutnya. Sifat tertentu merupakan operasi perhitungan bilangan bulat yang menghasilkan bilangan bulat juga. Jadi, kalau dia yang jumlah bilangan bulat, hasilnya pasti bilangan bulat. Jumlah bilangan pecahan, maka hasilnya bilangan pecahan juga. Tuh, makanya penjumlahan itu bersifat tertutup. Hasilnya itu ya bilangan itu sendiri. Jenis bilangan itu sendiri. Ya. Bisa dipahamin? Mungkin yang ini saya tambahkan ya, terkait yang penjelasan yang paham kok. Ini saya tambahkan, apa namanya? Maksudnya gimana nih kalau misalkan ada plus 2 ditambah 2. Nah, ini kan sama aja nih. Maka jadi 2 tambah 2, sama-sama 4 ya. Atau misalkan min 3 ditambah min 1. Nih ya. Ya karena sama-sama negatif ya pasti jadi min juga. 3 tambah 1, 4. Maksudnya nilai mutlaknya tuh nilai angkanya ini ya. Kan pengen jelasin ya. Nilai angkanya nih selain tandanya. Nah, kalau berbeda tanda gimana? Tergantung besar yang mana. Misalkan min 3 ditambah 1 misalkan. Dari sini 3 sama 1 kan besar 3. Maka tandanya ikuti yang 3. Berarti min. Nah, habis itu kamu nilainya gimana? Diselisihkan antara 1 sama 3 selisihnya berapa? Kan 3 min 1 kan? Nah, berarti jadi min 2. Maksudnya gitu ya. Nih. Jadi diambil min-nya, kemudian tandanya ikutin yang min. Terus nilainya dilihat selisihnya. Kalau tandanya B, misalkan lagi gini, ini kan pertama ya. Misalkan lagi kalau ada 2 atau min 2 ditambah 4 misalnya. Nah, ini besar yang mana? Besar yang 4 kan, maka dia ikut tandanya positif. Terus nilainya gimana? Tinggal kamu selisihin 4 sama 2. 4 min 2. Berarti hasilnya positif 2. Gitu. Jelas ya? Tuh, silakan sambil
Di foto boleh, di screenshot boleh, dicatat nanti aja ya. Udah? Foto atau SS-nya udah? Oke, lanjut ya. Contoh, misalkan hitunglah 12 tambah 16. Ya, tinggal ini kan sama-sama positif, ya tinggal kamu jumlahnya aja. 12 tambah 16, ya positif juga, jadi 28. Ya kan? Sekarang nih nomor 2. 19 tambah min 8. Nah, ini kan beda tanda ya. Beda tanda. Besar yang mana 19 sama 8? Besar 19. Maka hasilnya kita pakai yang positifnya. Terus kamu cari selisih antara 19 sama 8. 19 kurang 8. Berarti jadi 11. Tuh. Nah, ya, maksudnya lebih jelasnya di sini. Contoh lagi ya, sekarang desimal nih. 0,2 tambah 3,5. Nah, ini kan sama-sama positif ya. Maka hasilnya positif juga. Penjumlahnya gimana 0,2 tambah 3,5? Nah, biar enak kamu begini dulu nih, biar lebih enak ya. 3,5 sama 0,2 kamu jumlah ini. Nah, 2 ditambah 5, jadi harus posisinya sama ya. 7,0 ditambah 3, 3. Maka hasilnya plus positif 3,7. Tuh. Berikutnya, nah ini beda tanda lagi. Tapi lihat nih besar yang mana? Antara 2,7 sama 1,6. Besar yang mana? Khair. Besaran yang 2,7. Ya, 2,7 ya. Maka ngikutinnya tanda positifnya. Maka plus nanti. Terus habis itu kamu cari nilainya dengan selisih antara 2,7 sama 1,6. 2,7, 1,6 kamu selisihin. Nah, berarti kan jadi 7 kurang 6, 1. 2 kurang 1, 1. Berarti positif 1,1. Tuh ya. Berikutnya, sekarang pecahan nih. Min 3/4 tambah 7/8. Nah, 13 min 3/4. Hah? Kenapa, Fadil? Enggak. Min 3/4 tambah 7/8. Nah, nih, Fadil. Antara 3/4 sama 7/8 besar yang mana? Besaran 7/8. Nah, berarti ikutin tandanya positif lagi ya. Maka plus lagi. Nah, ngitungnya gimana nih? Selisih antara ini ya. Kamu samain dulu penyebutnya. Karena besar yang ini berarti kan 7/8 dikurangi 3/4. Tuh, sama dengan 7 sama yang tadi per 8 ya. Per 8. Ini tetap 7, ini tetap jadi 6 kan. 8 bagi 4, 2. 2 kali 3, 6. Maka hasilnya 1/8. Positif 1/8. Karena besar yang ini. Sampai sini jelas? Jelas. Tuh, silakan kalau mau nyatet dulu. Kalau udah kasih tahu. Ini.
Udah belum? Udah. Oke. Oh, masih satu lagi ternyata. Kirain cuma ada 5. Nah, ini berarti gimana nih nomor 8? Nah, ada 8 ditambah min 16 ditambah 23 tambah min 30. Langkah yang mudah kita kelompokkan dengan yang tandanya sama dulu nih. Berarti 8 sama 23 dulu ya. 8 ditambah 23 dulu. Terus yang min 16 sama min 30 dulu. Min 16 plus min 30. Nah, 8 tambah 23 itu kan sama-sama positif ya. Maka jadi 31. Ditambah min 16 tambah min 30. Ini min ya. Ya, minnya malah nggak baca. Susah. Tambah min 30. Nah, ini kan sama-sama min, maka saya tutup min ya. Min 16 tambah 30 itu 4. Nah, sekarang nih. 31 sama 46. Besar yang mana, Khair? Ya, 31 sama 46 besar. Maksudnya apa ya? Nilainya ya, nilai mutlaknya. Nilai mutlaknya besaran. Nilai mutlaknya. Maksudnya berapa, Khair? 31. 31 dan min 46 nilai mutlaknya bukan bilangannya tapi nilai mutlaknya besar yang mana? Min 46. Ya, berarti besar 46 kan? Karena besar 46 maka tandanya ikut negatif. Nih. Baru kamu cari selisihnya ya, karena beda tanda. Kan? Selisih antara 46 dan 31. Maka hasilnya min 15. Jadi hasilnya itu sama dengan min 15. Jelas, Khair? Adil? Genza udah hadir? Oh, udah hadir. Genza jelas? Jelas. Oh, silakan dicatat dulu sebelum ke yang pengurangan. Kalau udah kasih tahu. Ya, belum? Udah, Kak. Oke, lanjut ya. Kalau kesempatan bilang aja. Sekarang pengurangan. Pengurangan dari bilangan positif ke negatif, caranya adalah dengan mengubah tanda bilangan yang dikurangkan dengan tanda menambahkan. Nih. Ini sifat-sifatnya untuk pengurangan ya. Hampir sama kayak penjumlahan. Tapi ya cuma ada dua sifat aja. Yaitu tertutup dan inverse. Nah, supaya unsur identitas itu sama ya. 0 juga sama. Tapi tidak dianggap ada kalau di pengurangan. Jadi adanya cuma tertutup dan inverse. Maksudnya inverse itu gimana? Kalau ada A min B, itu sama dengan A ditambah min B. Sisanya nggak ada sifatnya tuh yang komutatif, asosiatif, distributif nggak ada. Karena nggak bisa ditukar ya. Dan nggak bisa dikelompokkan. Tuh. Sifat tertutup tadi udah dijelasin sama artinya. Ini silakan kalau mau dicatat atau di foto. Kalau udah kasih tahu. Jadi lebih jelasnya di contoh soal. Udah. Oke. Contohnya, hitunglah 18 dikurangi min 6 min 4. Nah, gimana nih?
Ini kan min 6 kurang min 4 ya. Itu kan sama aja. Kok kepencet. Ini udah kan udah. 28 Pak. Pelan-pelan dulu ya. Kita gunakan sifat 18. Ini kan kalau kita gunakan sifat inverse tadi. Min itu kasarnya plus. Dalam kurung dulu aja nggak? Ya, dalam kurung ya. Dikerjakan dalam kurung dulu kan. Min 64. Ini kan jadi ditambah min 4 ya. Tuh. T18 ditambah min. Nah, ini kan tandanya sama nih. Berarti dia ngikut negatif. Min, tinggal kamu jumlahin 6 tambah 4, 10. Tuh. Nah, kemudian ada min ketemu min. Kalau ada min ketemu min, maka jadi plus. Itu ya. 18 ditambah 10. Maka hasilnya 28. Tuh. Jelas ya? Ini sama kita gunakan sifat. Berarti kan 3,4 ditambah min 5,2. Nah, ini kan min itu min lagi nih. Maka tinggal dikali kan. Jadi plus 3,4 ditambah 5,2. Kita jumlahkan aja nih. 3,4, 5,2. Kita jumlah 4 tambah 2, 6. 3 tambah 5, 8. Jadi 8,6 positif. Karena tandanya sama-sama positif. Berikutnya sekarang kalau pecahan. Nah, ini kita bikin dulu ya, pakai sifat dulu nih. Berarti kan jadi min 2/3 ditambah min ketemu min jadi plus ya, langsung aja. Jadi 5/6. Ternyata tandanya beda kan? Ini min, ini plus. Maka kita lihat nih besar yang mana nilainya, nilai mutlaknya. 2/3 sama 5/6 besar yang mana nilai mutlaknya, Genza? Nilai mutlaknya ya, bukan bilangannya. Genza, 2/3 dan 5/6 besar yang mana? Nilai mutlaknya. 5/6. Nah, 5/6 ya. Berarti karena besar yang positif, maka kita ambil yang positif. Plus. Berarti kamu cari selisihnya nih. 5/6 dikurangi 2/3. Pencet lagi. Nah, ini tinggal samain penyebutnya. Kan 5/6 dikurangi jadi 4/6 ya. Sama dengan 5 dikurangi 4, 1/6. Tuh. Jelas? Atau ada yang mau tanyakan dulu sebelum dicatat? Jelas. Tuh, silakan catat dulu. Kalau udah selesai kasih tahu.
Ya, belum? Oke, sekarang lanjut ke latihan soal. Tuh. Kerjakan 10 soal nih. Pakai sifatnya ya, nggak langsung ya. Difoto caranya, jangan cuma jawabannya. Biar saya tahu sifat-sifat yang kalian kuasai gimana. Tuh, seperti biasa, 10 soal 20 menit ya. 20 sampai 30 menit lah, silakan. Satu soal 2 menit. Tuh,